长，共斗。Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film kungfu terbaru, kembalinya pendekar sakti bernama Guo Jing yang mewarisi jurus 18 tapak tangan naga. Seluruh pendekar tingkat tinggi termasuk pendekar racun barat memburu menginginkan kitab tersebut. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 我叫郭靖，阴庭打压，从小 Kisah berawal pada masa pertempuran besar antara dinasti Song melawan dinasti Jin. Dinasti Song kalah dalam pertempuran. Mereka binasa dan hancur hingga dua petingginya ditangkap. Para pendekar yang tersisa menyelamatkan diri ke wilayah selatan, mencoba mempertahankan diri meski kekuatannya lemah. Sejak saat itu, dinasti Jin berkembang pesat dan menjadi penguasa yang sombong dan berencana akan menyerang wilayah Mongol. Di negeri Mongol, pemimpin tangguh bernama Genghis Khan mengumpulkan pasukan terbesarnya untuk mempertahankan diri dari serangan dinasti Jin. Akhirnya pasukan Mongol berhasil memukul mundur pasukan dinasti Jin. Dan saat sedang mengejar, tiba-tiba salah satu prajurit melihat seorang pemuda di atas bukit. Dia bernama Guo Jing. Dengan kesaktian yang tinggi, tak ada satupun anak panah menyentuhnya. 몽고다리 게임 참말 킹기 게임 죽을 질리네 정답 질리네 막대 막그 고진 그때 이 몽고다 왔어 후이마 날짜 할때 엔다마 아저씨 막도 거기 왔어. Guo Jing berhasil meyakinkan mereka dengan bahasa Mongolnya, yang ternyata masa kecil Guo Jing tinggal di negeri Mongol bersama ibunya. Mereka pun memaafkan dan pergi. Misi Guo Jing sedang mencari kekasihnya bernama Huang Rong. Mereka berpisah karena salah paham. Saat itu Guo Jing dan Huang Rong selalu bersama berkelana ke penjuru negeri. Mereka telah melewati banyak rintangan besar dan kecil. Suatu hari, Guo Jing dipanggil oleh 7 gurunya. Mereka dijuluki 7 pendekar aneh Jiangnan. Guo Jing dimarahi karena berteman dengan Huang Rong, yang merupakan putri dari pendekar sakti dengan julukan pendekar timur sesat. Karena pendekar tersebut dikenal sangat berbahaya dan kejam. 性格古怪，我都说过多少次了，你好自为之吧。是，师傅。可真的要好几年呢。明白了，我们再带你走江湖。 Setelah para guru pergi, Huang Rong tak terima jika ayahnya dikatakan pendekar jahat. Dia juga mengatakan bahwa 7 guru kesaktiannya biasa-biasa saja. Jika Guo Jing ingin melindungi negeri, harus memiliki kesaktian tak tertandingi. Huang Rong akan membawa Guo Jing menemui seorang master tingkat tinggi dengan julukan pengemis utara. Setelah bertemu, akhirnya Guo Jing diangkat menjadi muridnya. Dengan syarat, Huang Rong harus menyediakan makanan kesukaannya selama berlatih. Sang master pun mewariskan jurus tertingginya, yaitu jurus 18 telapak tangan naga. 就是双掌齐出，是专攻敌人的下半身。飞龙在，这就对了，有点天分。
Setelah berhasil menguasai jurus tersebut, mereka pergi menuju Pulau Bunga Persik, kediaman ayahnya Huang Rong, pendekar timur sesat. Sepanjang perjalanan, mereka berbincang. Jika suatu hari berpisah, Guo Jing akan memberikan tanda meletakkan kincir angin untuk mengetahui keberadaannya. Dan setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di Pulau Bunga Persik. Namun dengan mengejutkan, sesuatu terjadi. 7 guru Guo Jing tewas di pulau tersebut, yang membuat dia murka dan menuduh pendekar timur sesat pelakunya. Sejak saat itu, Guo Jing meninggalkan Huang Rong dan berpisah hingga saat ini. 不能跟我在一起，都不想再见到你。不要跟着我，你就留在你的桃花岛吧。所有的桃花都失去了颜色。后来，所以凶手不是他。 Setelah berpisah, Guo Jing baru menyadari bahwa pelakunya bukan pendekar timur sesat. Dia menyesal telah menuduh dan meninggalkan Huang Rong. Kini misi Guo Jing akan mencarinya meski ke ujung dunia sekalipun. 到底在哪儿？现在到处都是战争，我会找到你，总有一天，无论天涯海角。 Begitu juga dengan Huang Rong, dia mencari Guo Jing namun hingga saat ini belum berhasil menemukannya. Dia malah ditangkap dan mendapatkan tekanan dari seorang pendekar sakti yang paling ditakuti, yaitu racun barat. Kekacauan pun terjadi antar pendekar yang berawal dari munculnya kitab sakti 18 tapak naga. Siapapun yang menguasai jurusnya akan menjadi pendekar tak tertandingi. Racun barat berambisi ingin menguasainya dan mencari kitab tersebut ke seluruh penjuru bumi. Saat itu racun barat menangkap Huang Rong menanyakan keberadaan Guo Jing. Karena menurut rumor Guo Jing lah yang diwarisi kitab tersebut dan telah menguasai sepenuhnya. 说，九阴真经在哪儿？国经呢？那你再也见不到你的靖哥哥了。真经就该属于我的，我是天下第一。 你就等着跪地求饶吧，等靖哥哥来了。人家都不要你了，给我念出来！死到临头了还说。哎，有了，靠讨好鸡人混饭吃。索命环，蛇就会窜出来咬你。 Huang Rong disegel di lehernya agar bisa dilacak kemanapun pergi. Lalu dia mengelabui racun barat dan pendekar lainnya bahwa dia mengetahui isi kitab tersebut. Agar mereka sering berselisih dan mencari celah untuk melarikan diri. 绝世武功啊，想知道九阴真经里有什么？真经第一书，想要的人还挺多啊。阿杜，好了。 我就是天下第一。千军万马也阻挡不了我。有了九阴真经， Akhirnya Huang Rong berhasil melarikan diri. Sementara Guo Jing yang masih mencari keberadaan Huang Rong tak sengaja melihat bendera Mongol di sekitaran sungai. Dan benar saja pasukan Mongol ditahan oleh seorang pendekar sakti bawahan racun barat. Mereka semua lemah terkena racun mematikan dari air sungai yang telah dicampuri racun. Guo Jing tak bisa tinggal diam melihat saudaranya disakiti. Guo Jing berhasil menghabisinya. Dia menghampiri saudara angkatnya bernama Toloi Putra Genghis Khan. Guo Jing sudah dijadikan anak angkat oleh Genghis Khan sejak kecil. Guo Jing akan menggunakan tenaga dalamnya untuk menetralkan racun mereka. Sementara racun barat dan para petingginya masih mencari Huang Rong. Dia murka menghabisi semua yang menghalanginya, termasuk pasukan dinasti Jin sendiri. 子比你元帅还高，知道这是谁吗？西土欧阳锋，这个臭走江湖的，骗到爷爷头上来。走。一群猴脑。
Akhirnya pasukan Mongol selamat dari racun mematikan. Guojing tak tahu harus kemana lagi mencari Huang Rong. Dia selalu meninggalkan tanda kincir angin di setiap wilayah yang pernah disinggahi. Mereka menyarankan agar Guojing kembali dulu ke negeri Mongol untuk menemui ibunya yang sudah lama tak bertemu. Sang ibu selalu merindukan kepulangan Guojing, dan mereka akan membantu mencari Huang Rong. 이 한의 호랑이 갈까? 엔듀스. 네 혼나도 팀치 아무튼 비슈. 나 사실 어떨 좀 호랑이 웃는데 직생기는 어쩌다 올지차. 간다.回草原去，把这个穿上。 Huang Rong pergi sendirian tanpa arah. Tujuannya hanya satu, yaitu mencari Guojing. Dia teringat saat terluka parah, Guojing dengan setia menjaga dan melindunginya. Guojing membawa Huang Rong untuk diobati mencari seorang pendekar sakti, yaitu biksu cahaya tunggal yang dijuluki Tabib Selatan. Dan setelah menempuh berbagai rintangan, akhirnya Guojing menemukannya. Huang Rong pun dengan segera diobati dengan dibantu menggunakan jurus 18 telapak tangan naga. 九阴真经，顾方和贫僧学习这经文，人性命。 Akhirnya Huang Rong sembuh dari luka dalamnya. Sebelum mereka pergi, dia berpesan untuk melindungi kitab 18 tapak naga. Karena seluruh pendekar mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan kitab tersebut. Akan berbahaya jika jatuh ke tangan orang jahat. Dan saat Huang Rong akan pergi, terlihat kincir angin pertanda Guojing tak jauh dari sana. Huang Rong pun dengan semangat mencari Guojing. 我猜肯定是你，金哥哥，你不会走散。 就算江湖再大， Guojing akhirnya kembali ke negeri Mongol. Dia disambut oleh seluruh pasukan dan rakyat Mongol. Tak lama penguasa terkuat Mongol muncul, Genghis Khan.早日完结，抢完了吗？还来着。郭靖，娘，孩儿不孝。找到你爹的坟吗？你回来就好。 Huang Rong bergegas pergi mengikuti petunjuk yang telah ditemukan. Namun dengan mengejutkan, racun barat dan para petingginya berhasil menemukan Huang Rong. Dengan tepat waktu, Putri Genghis Khan bernama Putri Huajun muncul menyelamatkan Huang Rong. Racun barat tak mampu menandingi pasukan Mongol yang penuh dengan siasat dan jebakan. Akhirnya mereka berhasil kembali ke markas besarnya. Sementara racun barat tak berani mendekati gerbangnya. Mereka memutuskan untuk pergi. 快找地方，要不然我们就直接杀进去。里面起码有10几万军队，我们没必要打草惊蛇。咱们有吸毒啊，怕什么呀10几万兵力必然瘫痪，在水源下毒。你们想办法前进军营，你觉得呢？ Huang Rong dilayani dengan baik oleh Putri Huajun. Dia belum mengetahui bahwa Guojing berada di sana. Putri Huajun yang memiliki wawasan luas akan mencoba melepaskan segel di lehernya. Saat mereka berbincang, seorang pelayan mengabarkan kepada Putri bahwa Guojing telah kembali. Dia sangat senang dan bergegas mengganti pakaiannya. Namun dengan seketika Huang Rong terkejut saat Putri mengatakan bahwa orang tersebut adalah Guojing. Dia dan Guojing sudah dijodohkan sejak kecil oleh ayahnya dan akan segera menikah. 他叫什么名字？叫我中原话的人回来了，他叫郭靖，我们家成婚了，让我嫁给他。
Sang ibu memberikan barang peninggalan ayahnya yang bernama Guo Xiaotian. Dia difitnah dan dihabisi oleh para petinggi dinasti Song negerinya sendiri. Guo Jing berjanji akan membalaskan dendam ayahnya. Dan tiba-tiba Putri Huajun muncul. 下来，华正，下来。华正，你没看见我在祭拜我爹吗？ 想折腾我，看你有什么办法！ Huajun sangat gembira dengan kepulangan Guo Jing. Mereka berdua berteman sejak kecil. Namun suasana menjadi berubah ketika Huajun bertanya tentang pernikahan. Guo Jing hanya menganggapnya sebagai saudara. Yang dia cintai hanya Wang Rong. Guo Jin pun menceritakan semuanya kepada Huajun. Yang sontak saja membuat Huajun 我 kecewa. 们成亲之后是留在草原还是去？你是不是觉得我非嫁你不可？ 一起长大，但我从来没想过跟你不。成亲就不成亲呗，别后悔啊！我们成亲之后，傅寒会照顾你的。我在中原见到一个姑娘，他呢？他在哪儿？你喜欢他了？我在草原等了你2年。 遇上她，我才知道。 Setelah tahu Guo Jing akan menikahi Huajun, Wang Rong memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba Huajun muncul dan marah. Dia mengatakan bahwa Guo Jing menolak untuk menikah karena mencintai seseorang. Dia sangat marah ingin melihat gadis yang disukai Guo Jing. Huajun tak mengetahui padahal gadis tersebut berada di hadapannya. Dia pun mengantarkan Wang Rong pergi. Namun saat akan diberikan seekor kuda, pelayan mengatakan bahwa semua kuda terkena racun. Ternyata racun barat telah meracuni sumber air mereka. Terpaksa Wang Rong akan tinggal di sana untuk sementara. Namun dia meminta bantuan untuk memberikan surat kepada klan pengemis. 跟着我，蒙着脸，谁敢问你是？这竹筒里有封信，你找人去邓州，把它交给胸口，准备交给我几个朋友的，他们把自己称为丐帮，乞丐，也许可以帮我们对付金庭的爪牙。阿坏，谢谢。 Racun Barat mendapatkan info bahwa Guo Jing berada di markas militer Genghis Khan. Dia senang karena 2 orang yang dicarinya berada di tempat yang sama. Racun Barat teringat pernah bertarung sekali dengan Guo Jing. Racun Barat menugaskan rekannya untuk menyusup ke markas militer Mongol mencari Wang Rong, sementara dia dan yang lainnya akan mengumpulkan kekuatan. 当时我们有人在城里， 生死就在一念之间。 国师当然是你赢了，郭靖灰飞烟灭，你的蛤蟆功天下无敌。 玄英，找到黄龙的位置，我不会浪费体力。 Para petinggi termasuk Guo Jing menghadap Genghis Khan. Mereka menceritakan tentang kesaktian Guo Jing yang sudah mencapai tingkat tinggi, mampu mengalahkan pendekar sakti dan membebaskan Tolui beserta pasukannya. Sang jenderal mengatakan tak bisa mengandalkan hanya 1 orang saja. Pasukan Mongol harus lebih kuat. Namun Kaisar mengatakan dengan kehadiran Guo Jing, pasukan Mongol akan menjadi tak terkalahkan. Dia meminta agar Guo Jing menunjukkan kesaktiannya. Dan malam harinya, semua pasukan berkumpul untuk melihat kesaktian Guo Jing, termasuk Wang Rong hadir di sana dengan menutupi wajahnya. Semua takjub melihat kesaktian Guo Jing yang sangat tinggi. 2 pendekar utusan Racun Barat terkejut melihat jurus yang digunakan, yaitu jurus 18 telapak tangan naga yang diinginkan Racun Barat. Guo Jing pun melanjutkan lagi pertunjukannya. Mereka semakin kagum melihat kesaktian Guo Jing. Wang Rong menahan diri untuk menemui Guo Jing. Mereka semua bersorak gembira memiliki Guo Jing bagian dari mereka.
Genghis Khan menghampiri Gojing, dia kagum dengan ilmu kesaktian dataran tengah. Gojing pun menjelaskan ada 5 master tingkat tinggi yang paling ditakuti di penjuru negeri. Jenis hamke hujde, Tedbala, Dalunting Kachudan, Oluting Hotan, Ouyang Feng, Oyin Shirden, Wang Chongyang, Armuding Grouch, Hong Qigong, Moding Telemugin, Yidong Dashi, Aster Hujde, Aohone Erdmin, Oyo Broach, Xianglong 18掌 Erdmin Hujurdele. Setelah selesai melihat pertunjukan, tiba-tiba seorang petugas melaporkan beberapa prajurit tewas di perbatasan. Diduga pasukan dinasti Jin telah memasuki wilayah Mongol. Genghis Khan memerintahkan agar seluruh pasukan siap bertempur. Keesokan harinya, seluruh pasukan siap untuk bertempur. Para jenderal yang tak suka kepada Gojing ingin memperlihatkan strategi perang mereka. Dia meremehkan Gojing hanya bisa kungfu tanpa memiliki ilmu perang. Dan pertempuran pun terjadi.不然你问问郭靖，他从中原来，肯定对他有帮助。中原的兵书， Para jenderal termasuk kaisar mulai cemas dengan strategi yang mereka gunakan belum menembus kemenangan. Dan tiba-tiba petugas melaporkan ada 100 orang ingin menemui Gojing. Setelah dihampiri, ternyata mereka klan pengemis yang telah mendapatkan pesan dari Huang Rong. Yang ternyata Huang Rong adalah ketua klan pengemis yang diangkat oleh pengemis utara. 有内讧莫索，隔日请回来给。各位长老，那你们帮主呢？他在哪儿？保国大山一辈子领路有教，受到丐帮，非哥他手块你说话。你的帮主就是我要找的那个朋友。 Huang Rong segera menemui semua anak buahnya. Dia berpesan untuk merahasiakan keberadaannya kepada Gojing. Ditakutkan akan mengganggu konsentrasinya karena pertempuran berikutnya Gojing akan memimpin pasukan. 是有话给人。什么？兵荒马乱的，不谈论私事。习都功夫这么好，你们要提防这伙人，帮助郭靖。 12个时辰，贴身保护帮主。所以叫你们来想办法。靖肯定会发现。那行，反正你早晚都要告诉他你在这儿。丐帮作风一贯潇洒，我不便现身。他有这么多难题。去，一边去。 Huajun mendatangi Gojing. Dia mengatakan bahwa kaisar belum mengetahui tentang status pernikahan yang dibatalkan. Gojing akan mengatakannya langsung kepada kaisar dan dia akan pergi membawa ibunya setelah perang selesai. Dan saat akan pergi, Huajun menyampaikan pesan dari Huang Rong agar Gojing menggunakan strategi kitab perang dataran tengah untuk memimpin pasukan. Gojing terkejut karena yang mengetahui kitab tersebut hanya dia dan Huang Rong. Huajun pun tersadar diduga gadis tersebut adalah kekasihnya Gojing. 从中原回来有没有带什么兵书？兵书？你怎么知道我有兵书？真的有吗？叫武穆仪载了，克制金军的战法。 Malam harinya, Gojing dan klan pengemis membahas strategi perang untuk pertempuran selanjutnya. Dan secara diam-diam, Huang Rong membantu menggambarkan strateginya. Gojing mulai curiga strategi tersebut disusun oleh Huang Rong. Begitu juga dengan Huajun, dia melihat dari kejauhan apa yang dilakukan Huang Rong. Kini dia lebih meyakini bahwa Huang Rong gadis pilihan Gojing. Dan saat Huang Rong sedang sendirian, Huajun muncul dan marah. Tak ada pilihan lain, Huang Rong membela diri. 黄蓉，原来就是你！我手上的刀。 Huang Rong berhasil mengalahkan Huajun hingga tak bisa bergerak. Namun tiba-tiba ada suara memanggilnya. Dan ternyata... 跟我比快！ Huajun ditangkap dan diancam akan dihabisi jika Huang Rong tak memberikan kitabnya. Dia pun mengubah siasat akan membakar kitabnya jika Huajun tak dilepaskan. 丫头，你别骗我！给你。井里面怎么都是犯人？太好了，不对，不会躲不住我。
面子。 Rasun Barat pun pergi setelah mendapatkan kitabnya, yang ternyata kitab tersebut salinannya yang ditulis oleh Wang Rong dengan urutan yang salah. Wang Rong menjelaskan alasannya tak menemui Guo Jing karena ditakutkan nasib Guo Jing menjadi buruk, apalagi dua saudara Hua Jun yang tak suka kepadanya karena memanfaatkannya agar kaisar membenci Guo Jing. Wang Rong dan klan pengemis akan pergi saat ini juga, tak akan mengganggu Guo Jing dan Hua Jun. 其实没事儿，毒刚被我骗走，定然还会再来。定书是我乱写的，我帮郭靖帮你。大汗器重郭靖，你想过郭靖会面临什么？让他们知道我藏在军营。你和二哥总想落井下石，我本来是要走的，是你留下我，收拾行李，通知该帮的人。 Sang ibu yang peka terhadap perasaan anaknya menanyakan siapa gadis yang ada dalam pikirannya. Guo Jing sangat gelisah karena tak bisa melindunginya secara langsung. Dia pun meminta izin kepada ibunya untuk mencari Wang Rong sebelum pertempuran selanjutnya. Lalu dia meminta izin kepada kaisar dan kaisar pun mengizinkannya. 草原永远是你的家，我一直把你当做亲儿子。国靖，多谢大汗的好意。放心去吧。我想回中原去找他，重要的朋友遇到危险。大汗， Pangeran Ogeda yang memegang perbatasan Mongol mendatangi Genghis Khan. Dia melaporkan bahwa seluruh pasukannya habis dibantai pasukan dinasti Jin. Genghis Khan murka dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk siap bertempur. Dia akan menyerang titik utamanya yaitu ibu kota dinasti Jin, namun akan melalui jalur dinasti Song. Jika dinasti Song tak memberi izin, maka akan diratakan juga. Алтан улсын шилдэг жиргүүд Тэн нус бидний хийнгчи доромжилчи шууд нийс хот руу дээрий. Бунгуа шар мөрний хамгаалтын бүсийг заавал өнгөрөх. Нийслэл хот руу дайрвал. Хар мөрний хамгаалтын бүсий дайрвал сун улсын утгаар дамжиж нэг өдрийн төлөө би тэрнэр чиргийн хамгийн сайн ойлгох хүн бол Guo Jing. Одоохон уламжлах тун. Guo Jing akhirnya tiba di wilayah perbatasan dinasti Song. Terlihat pasukan dari dinasti Song bergerak menjaga perbatasan karena terdengar bahwa pasukan Mongol akan menyerang dinasti Jin dengan melewati perbatasan dinasti Song. Mendengar berita tersebut, keesokan harinya Guo Jing memutuskan untuk kembali ke markas menghadap Genghis Khan. Guo Jing yang berasal dari keturunan dinasti Song memohon agar membatalkan penyerangan. Dia tak ingin memimpin pasukan melawan bangsanya sendiri. Genghis Khan murka, tak akan ada satupun yang bisa menghalangi rencananya. Yang berarti Genghis Khan akan membatalkan koalisi dengan dinasti Song. Dia tetap akan menyerang kedua dinasti tersebut, yang intinya ambisi kekuasaan. Genghis Khan memerintahkan Guo Jing dan ibunya ditahan, tak boleh keluar dari wilayah Mongol sebelum pertempuran selesai. 绝不让这片土地被践踏。大汗，宋蒙联盟抗金，自小把你养大，我一向待你不薄，居然反抗我！受罚，哪怕就是被千刀万剐。郭靖，我坚决反对大汗，就算死也不会反悔。 Guo Jing bergegas mendatangi ibunya akan melarikan diri dari sana. Sang ibu sangat mendukung keputusan Guo Jing menentang Genghis Khan karena dia sangat mencintai tanah airnya sendiri. Meski Genghis Khan telah menyelamatkan dan membesarkan Guo Jing, tetap teguh pada misinya yaitu melindungi tanah air dinasti Song dan membalaskan dendam kepada dinasti Jin. Namun saat mengemas pakaian dengan mengejutkan, sang ibu mengakhirinya. Dia tak mau menjadi penghambat misi putranya. 在牵挂着我，是苗姐。 为什么娘不想成为一起回中原？我必须回家。 Guo Jing sangat sedih, tak menyangka sang ibu nekat dengan keputusannya. Tak lama muncul Hua Jun membantu Guo Jing melarikan diri dari sana. Tak peduli jika ayahnya murka. Dan terlihat juga para jenderal yang pernah diselamatkan Guo Jing membiarkannya dia keluar, malah mengutus pasukan untuk melindunginya. 这样做，大汗会怎样处置你？ 这是我们最后一命。你要去的地方，我不能跟着。保重。 Guo Jing berhasil keluar dari wilayah Mongol. Dia mengebumikan ibunya sebelum pergi ke perbatasan menjaga tanah airnya. Tak lama Guo Jing pun tiba di wilayah perbatasan dinasti Song. Dan pada malam harinya, Guo Jing melihat petir yang menyambar pada satu titik. Diduga Wang Rong berada di sana karena dia pernah membuat penangkar petir saat masih bersama dulu. Guo Jing pun bergegas menghampirinya. Dan akhirnya
个靖哥哥。蓉儿，你怎么躲这么久才出来？再也不会丢失你了。 Keesokan harinya, mereka berdua kembali ke perbatasan. Terlihat ribuan penduduk berdesakan akan mengungsi. Mereka mendatangi komandan militer bernama Tuan Li, meminta izin untuk ikut bertempur menjaga perbatasan. Namun Tuan Li meremehkan dan mengusirnya mengira rakyat biasa, tak mengetahui siapa mereka sebenarnya. Karena memaksa, Tuan Li pun mengizinkannya. Sementara pasukan Mongol telah terlihat, yang membuat pasukan bergetar dan terkejut dengan jumlahnya yang mengerikan. Utusan Mongol mencoba bernegosiasi meminta izin melewati wilayah dinasti Song untuk menyerang dinasti Jin. Dan tiba-tiba racun barat yang berasal dari dinasti Jin muncul akan menghajar utusan mereka. Dia murka akan menghabisi Genghis Khan. Guojing terkejut melihat kesaktian racun barat meningkat pesat. Diduga telah menguasai kitab yang diberikan oleh Wang Rong meski urutannya terbalik, yang menyebabkan ilmu kesaktiannya tak beraturan namun mengerikan. Ratusan ribu pasukan pun tak mampu menandinginya. Melihat racun barat semakin brutal ingin menghabisi Genghis Khan, Guojing pun bergegas pergi untuk menyelamatkannya. Para jenderal pun memberi jalan kepada Guojing, dan racun barat semakin brutal menyerang. Namun dengan tepat waktu, Guojing muncul yang membuat Genghis Khan lega. Akhirnya dua pendekar tingkat tinggi bertarung dengan dahsyat. Pertempuran semakin brutal, banyak prajurit yang terluka dan tewas terkena imbasnya. Guojing terluka demi menyelamatkan jenderal yang akan tertimpa oleh alat perang. Dan saat mereka akan menolongnya, tiba-tiba akhirnya Guojing berhasil mengalahkannya dengan jurus 18 telapak tangan naga, dan Genghis Khan berhasil melesatkan anak panahnya. Dan tiba-tiba racun barat bangkit kembali dan semakin murka.
Racun Barat berhasil melarikan diri. Pasukan Song yang melihat pasukan Mongol porak-poranda memanfaatkan kesempatan menurunkan seluruh pasukannya untuk menyerang mereka, yang membuat Guo Jing dan Huang Rong terkejut. Dan tiba-tiba Huang Rong muncul menahan pemimpin mereka agar membatalkan penyerangan. Pasukan Mongol pun sudah siap melesatkan ribuan panahnya. Guo Jing berteriak untuk menghentikan penyerangan. Jika masih tetap akan menyerang, maka seluruh pasukan Mongol akan berhadapan dengan Guo Jing. 在这里，等我回来，我一定要面对大汗。 Dan akhirnya Genghis Khan turun tangan. Guo Jing akan menghadapinya apapun yang terjadi demi kedamaian dua negara. Mereka pun bertemu. Genghis Khan meminta izin kepada Guo Jing untuk tetap melewati wilayah dinasti Song agar bisa menyerang dinasti Jin. Namun Guo Jing tetap menolak karena dinasti Song yang lemah akan memakan banyak korban dan semakin hancur. Genghis Khan heran mengapa Guo Jing masih melindungi dinasti Song padahal Kaisar Song dan para petingginya telah menghabisi ayahnya. Meski akhirnya telah terbukti tak bersalah. Jawaban Guo Jing mengejutkan Genghis Khan. Kewajiban dia untuk melindungi tanah kelahiran dan saudara setanah air meski nyawa sebagai taruhannya. Satria sejati tak harus menjadi penakluk, tapi mengasihi antar sesama. Dan akhirnya Genghis Khan mengalah, menarik mundur pasukannya. Guo Jing akhirnya berhasil menyelamatkan ribuan nyawa dan mendamaikan dua negara. Dua jenderal menghampiri berpamitan yang salah satunya pernah melatih Guo Jing memanah. Guo Jing berharap tak akan pernah lagi bertemu dalam pertempuran sebagai musuh, karena hanya dinasti Jin musuh mereka semua. Sejak peristiwa besar tersebut, Guo Jing dan Huang Rong selalu bersama dan menjaga perbatasan dinasti Song selama 35 tahun. Meski beberapa kali muncul gangguan, namun mereka berdua tetap bertahan, berjuang keras melindungi negaranya. Dan kisah film pun selesai. Guo Jing、黄蓉出生入死，驻守大宋边防35年，用生命守护中原。